ketiga. Kalau kamu yang belum nonton video lokasi neraka bagian yang pertama, silakan lihat di video kami yang sebelumnya. Nah, neraka yang kedua ini disebut Gehenna. Gehenna adalah sebuah konsep dalam agama Yahudi dan biasa diterjemahkan dengan istilah neraka atau Jahanam dalam bahasa Indonesia. Kata Gehenna berasal dari kata Yunani Gehenna yang merupakan terjemahan terhadap kata Ibrani Gehinom. Konon, kata Hinnom berasal dari nama pemilik lembah ini, yaitu Ben Hinnom. Dalam tradisi Yahudi atau Ibrani, kata ini merujuk kepada nama sebuah lembah di dekat kota Yerusalem, yaitu Lembah Hinnom. Pada zaman dahulu, lembah ini dikenal sebagai tempat pembuangan sampah, termasuk bangkai hewan dan mayat para penjahat yang dihukum mati. Sementara itu, menurut catatan dari Alkitab, pernah menubuatkan bahwa lembah ini akan menjadi lembah pembantaian dan tempat penguburan. Apa saja pengertian neraka atau Gehenna menurut Alkitab? Yang pertama, neraka sebuah tempat terpisah dari Tuhan. Gambaran neraka menurut Kristen di hari penghakiman, Yesus akan bersabda untuk semua orang yang tidak melakukan pertobatan dan tidak percaya, "Enyahlah di hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk." Ini juga diucapkan Yesus pada tempat lain dalam Alkitab, di mana memiliki maksud untuk memberikan penjelasan tentang keadaan penghakiman terakhir untuk orang yang sudah menolaknya. Yang kedua, neraka tempat setan dan malaikat pemberontak. Yesus bersabda jika api neraka yang kekal sudah dipersiapkan untuk para iblis dan juga para malaikat yang membangkang dan juga penghukuman. Manusia diciptakan untuk Tuhan, sementara neraka diciptakan untuk setan beserta pengikutnya. Akan tetapi, manusia yang penuh dosa dan tidak percaya dengan Yesus sebagai juru selamat juga akan menjalani kehidupan abadi di neraka bersama setan dan pengikutnya tersebut. Sungguh tragis jika banyak dari manusia yang bukanlah pengikut setan selama hidup, akan tetapi akan berakhir di tempat hukuman kekal bersama setan dan pengikutnya. Neraka merupakan tempat ulat dari bangkai tidak akan mati dan juga api tidak akan padam. Neraka menjadi tempat sumber penderitaan. Yohanes juga mengatakan jika neraka merupakan tempat untuk mereka yang tidak bertobat bersama dengan setan serta malaikatnya, dan akan minum anggur dari murkanya, serta disiksa dengan api dan juga belerang, di depan mata para malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Asap api akan mulai menyiksa mereka dan naik sampai selamanya, dan siang malam tidak akan berhenti. Tony Evans mengatakan, bahkan Yesus sendiri lebih banyak berbicara tentang neraka ketimbang sorga atau kasih. 11 dari 12 kali kata Gehenna atau neraka diucapkan oleh Yesus dan dicatat dalam Perjanjian Baru. Bahwa Kristus berbicara lebih banyak tentang neraka lebih dari semua tokoh lainnya dalam Alkitab, menunjukkan kepada kita betapa penting dan seriusnya hal neraka ini. Neraka adalah tempat penghukuman akhir. Lalu, bagaimana keadaan orang-orang mati yang hidup pada masa Perjanjian Baru, yaitu masa setelah kebangkitan Kristus dan masa gereja? Alkitab menunjukkan bahwa orang-orang percaya pergi ke Firdaus dan langsung naik diangkat ke surga. Sedangkan orang-orang yang tidak percaya tetap pergi ke Seol atau Hades untuk disiksa sambil menunggu kebangkitan kedua, yaitu penghukuman kekal di neraka atau Gehenna. Neraka itu bersifat kekal. Fakta penting berikutnya tentang neraka menurut Alkitab adalah sifat neraka yang kekal atau abadi. Kata Yunani untuk kekal adalah aionios. Kata aionios ini disebutkan sebanyak 66 kali dalam Perjanjian Baru. 51 kali kata ini digunakan dalam hubungannya dengan kebahagiaan mereka yang selamat di sorga. Neraka pada mulanya disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikat yang jatuh. Neraka pada mulanya diciptakan bukan untuk manusia, tetapi merupakan tempat pembuangan dan hukuman kekal bagi iblis dan malaikat-malaikat pengikutnya yang bergabung dengan pemberontakan terhadap Tuhan di surga. Alkitab mengatakan, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Neraka adalah tempat siksaan dan penderitaan. Kengerian dari keberadaan neraka ini dijelaskan oleh Alkitab sebagai berikut. Yang pertama, di neraka akan ada kesadaran dan ingatan. Dalam Lukas 16 ayat 19-21, si orang kaya segera tahu di mana ia berada. Juga ia ingat akan identitasnya dulu sewaktu ia masih hidup di dunia, dan juga ingatan akan Lazarus dan 5 saudaranya yang lain. Yang kedua, bagian terburuk dari neraka adalah bahwa di sana akan ada siksaan dan penderitaan. Orang kaya itu berkata,
saya menderita dalam nyala api ini. Karena nyala api ini, ia merasa dahaga hebat yang tak terpuaskan. Selanjutnya, si orang kaya ini mendeskripsikan Hades sebagai tempat siksaan ini. Lukas 16 ayat 28 bandingkan dengan Wahyu 14 ayat 10-11. Yang ketiga, bentuk kengerian lain di neraka adalah adanya ulat atau belatung yang tidak akan mati dan api yang tak terpadamkan. Yang keempat, di neraka akan ada kesengsaraan, amarah, dan frustasi sebagaimana diungkapkan dengan kalimat semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Yang kelima, Alkitab mengajarkan adanya tingkat-tingkat hukuman di neraka berdasarkan banyaknya dan sifat dosa yang mereka lakukan dan penolakan terhadap Tuhan dan karyanya. Semua ini menggambarkan betapa ngerinya neraka. Tidak ada seorang pun yang bisa kabur dari neraka dengan alasan apapun. Tidak ada purgatori, tidak ada kesempatan kedua, tidak ada keringanan hukuman karena kelakuan baik, dan tidak ada kelulusan. Seperti kata pepatah, seperti kematian menemukan kita, kekekalan menelan kita. Siapakah yang akan masuk neraka atau Gehenna? Alkitab menyebutkan berikut ini urut-urutan mereka yang akan dilemparkan ke dalam Gehenna, yaitu 1. Binatang dan nabi palsu. 2. Iblis. 3. Maut dan kerajaan maut. 4. Orang-orang fasik yang namanya tidak tercatat dalam kitab kehidupan, yaitu orang berdosa dalam 8 kategori umum dalam Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Bagian neraka ketiga yang disebut dengan jurang tidak berdasar adalah bagian neraka yang paling dalam, tempat Yesus memenjarakan iblis atau sang ular tua itu. Nah Jesiers, itulah 3 jenis neraka yang ada di Alkitab. Ngeri bukan? Makanya kita harus sungguh-sungguh mengikuti Tuhan Yesus. Kalau kamu suka dengan video ini, silakan di-like, apalagi di komen. Karena itu hal yang paling kita tunggu supaya bisa menjadi berkat juga bagi yang